Kalau memang kita menganggap bahwa adat ini sangat dikotomis dengan agama, maka mungkin kita tidak menemukan ya tokoh-tokoh agama sekaligus mereka tokoh adat. Ada dosa yang paling berat itu yang namanya dosa menggawe pati. Itu mengundang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang baik, pagi ini ngobrol bareng saya, Haji Najmul Akhyar, menghadirkan seorang narasumber yang menurut saya luar biasa. Tema kita pagi ini adalah mencari titik temu antara agama dan adat yang mungkin selama ini banyak orang, ya tidak sedikit orang mempertentangkan seakan-akan agama dan adat ini adalah sesuatu yang sangat dikotomis, tidak bisa bertemu gitu. Narasumber kita pagi ini luar biasa. Beliau adalah mantan kepala desa, tetapi saya menyebutnya sebagai kepala desa yang mendunia. Jadi dari satu dusun, yang satu desa, tetapi kemudian beliau bisa memainkan peran yang sangat besar, bahkan sampai pada tingkat internasional. Beliau adalah salah seorang yang memiliki prestasi juga yang sangat bagus dan luar biasa menurut saya. Ya, pertama bahwa dari pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana memformulasikan sistem pemerintahan desa berbasis adat ini menghantarkan beliau dulu mendapatkan beasiswa di Ashoka yang berpusat di Arlington di Amerika Serikat. Beliau juga adalah anggota Dewan Aman Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, ya beliau salah satu pengurus besarnya untuk Regio, Bali dan Nusra. Dan salah satu juga aktivitas nasional beliau adalah sebagai Dewan Pembina Konfederasi Pergerakan Republik Indonesia atau KPRI. Satu yang juga menarik dari beliau ini, alhamdulillah, beliau pernah diundang untuk melakukan presentasi di salah satu side event di Permanent Forum Indigenous People Forum yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini luar biasa ini, bangga kita dari dusun kecil ya ke seorang kepala desa lalu berbicara di PBB ya mengenai climate change, yaitu bagaimana perubahan iklim yang saat ini tentu menjadi tren ya pembicaraan kita secara internasional, di mana forum itu dihadiri oleh hampir seluruh masyarakat adat dunia ya Pak Dokter ya. Siapakah dia? Ya sederhana ya, tetapi dengan prestasi yang luar biasa. Dia adalah Pak Kamardi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Bapak pada pagi hari ini dengan tadi saya sudah sampaikan prestasi yang luar biasa yang patut kita banggakan ya sebagai masyarakat NTB ataupun masyarakat Lombok Utara pada khususnya. Ya terima kasih. Baik Pak Kamardi, Pak Di saya biasa memanggil beliau, sahabat saya ini. Jadi diskusi kita pada pagi hari ini tentang orang ya, sebagian orang itu melihat ada dikotomi yang tajam antara adat dengan agama. Padahal dalam pemahaman saya ya, ada satu yang kita kenal khususnya di Lombok itu adat luir game, adat bersendikan agama. Sehingga seharusnya dengan konsep itu seluruh piranti dan nilai-nilai dalam masyarakat adat itu adalah berpegang kepada konsep-konsep agama. Atau dengan kata lain juga adat ini adalah merupakan cara orang tua kita ya mengajarkan tanda kutip agama, tetapi mungkin orang tua kita tidak paham hadis, tidak paham ayat umpama, sehingga melakukannya dengan cara gitu. Nah, ini mungkin sedikit Pak Kamardi bisa memberikan perspektif ya berkaitan dengan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih menjadi sesuai pertanyaan ini. Sebetulnya persoalan bahwa adat dikotomi oleh agama ini sudah lama menjadi persoalan tersendiri dalam komunitas masyarakat adat. Karena ini sudah menstigma bahwa setiap menyebut adat, terutama kita di Lombok ya. Dulu disebut yang terkenal Lombok Utara ini kan istilah waktu telu itu. Sehingga kesan adat itu adalah yang kumuh, terbelakang, tidak sholat, tidak sembahyang, kemudian hanya nyusur makan sirih itu. Jadi sangat tradisional sekali. Dan saya kira sekitar tahun 1999 juga pernah saya mengkritik media juga kalau menampilkan suasana masyarakat adat di Lombok ini harus kesannya
kumuh, ada anjing, pondoknya jelek gitu. Padahal saudara-saudara kita yang di Sumatera, Kalimantan, masyarakat adat di situ luar biasa. Aksesoris. Nah, yang kedua menyangkut soal bahwa selama ini dikesankan masyarakat adat itu kumuh dan tertinggal. Inilah yang sebetulnya kita coba membuka lembaran baru dulu di tahun 1999 di Lombok Utara. Kita mulai, dan secara nasional kawan-kawan di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, kemudian di Kalimantan itu sama temanya adalah sebetulnya lebih bicara tentang hak-hak konstitusi bernegara waktu itu. Karena asumsinya bahwa, bukan asumsi ya ini, tapi ini memang realnya bahwa sebelum republik ini berdiri masyarakat adat sudah ada sebetulnya. Nah, coba ini yang tidak digali. Nah, kita di Lombok ini alhamdulillah tidak begitu kencang konfliknya antara untuk konflik pengelolaan sumber daya alam. Kalau kawan-kawan kita di pulau lain tuh tiap hari itu ribut. Karena tanah adat, tanah leluhurnya tiba-tiba keluar izin konsesi HPH, keluar tambang, jadi mereka ribut sampai hari ini. Nah, kita alhamdulillah di Lombok ini masih duduk bersanding, masih ada komunikasi kita dengan pemerintah. Karena ini dilepas dari sejarah, Haji. Dulu 30 tahun di era Soeharto itu sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Nah, undang-undang ini yang sebelumnya memberangus, tidak lagi berfungsi lagi apa yang kita sebut tadi sebagai kearifan lokal, masyarakat adat. Fungsi-fungsi kemasyarakatan adat itu misalnya terkait dengan soal fungsi mangku, sudah tidak berperan lagi. Penghulu justru juga hilang. Waktu semua didominasi oleh kepala desa, sehingga zaman Orde Baru itu kepala desa disebut penguasa tunggal. Tidak boleh selain dari itu. Nah, ini yang sebetulnya tidak kita sadari yang mematikan nilai-nilai adat itu. Nah, terhadap agama luar biasa kalau kita mempelajari lebih dalam. Memang zaman dulu tidak seperti sekarang ya, ada media yang lancar berkomunikasi, mengumumkan. Kalau zaman orang tua dulu kita cara menghormati agama dan cara mengatur keseimbangan hidup itu intinya ya dengan masyarakat di lingkungannya. Itu hanya dengan bahasa-bahasa lisan. Di samping lisan juga ada yang bahasa yang perlu kita terjemahkan. Iya, betul. Ya, betul. ini termasuk nilai-nilai kearifan. Banyak contoh yang kita diberikan oleh orang-orang tua kita dulu. Sebelumnya apakah pertanyaan apakah ini sangat Islami? Sangat menurut saya. Ya. Jadi Saya potong sedikit. Kita khususnya di Lombok, Pak Dia, kalau memang kita menganggap bahwa adat ini sangat dikotomis dengan agama, maka mungkin kita tidak menemukan ya tokoh-tokoh agama sekaligus mereka tokoh adat. Katakanlah di Lombok Barat itu orang tua kita almarhum Pak Haji Mujtahid, ya, almarhum Mami Haji Azhar, ya. Beliau itu tokoh-tokoh agama, tetapi juga sekaligus bisa menjadi tokoh adat, gitu. Nah, ini kan artinya secara sederhana kita melihat, seandainya adat itu sangat dikotomis dengan agama, maka tidak ada satu tokoh yang bisa menjadi tokoh agama sekaligus menjadi tokoh adat. Ini mungkin salah satu keunikan kita ya di Lombok ini, Pak Di. Betul. Saya pernah bertanya di orang-orang tua kita tentang Islam kita ya, tentang agama misalkan kita yang beragama Islam. Orang-orang tua itu mengatakan bahwa kita baru kemarin ini kalau di Lombok Utara ini yang ramai itu kan pasca PKI tahun 65 baru syiar Islam mulai berkembang di Lombok Utara. Tahun 67 saya ingat waktu itu masih kecil, bagaimana cara memasukkan Islam waktu itu, tidak ada dakwah, tidak ada apa ya. Hanya masuk dulu, tapi lama-lama baru Islam itu dikritisi. Nah, ternyata kata orang tua dulu kalau ditanya tentang ketauhidan itu luar biasa. Tauhid ya. Sangat. Dia percaya dengan Tuhan. Bahkan dia mengatakan sekarang bahasa Arab ini baru kita tahu namanya Allah. Apa kata orang tua dulu? Sehingga kita berkesimpulan bahwa sebelum kata Allah, nama Tuhan itu datang, orang tua kita sudah ada namanya. Kita dengar dari doa orang tua. Nenek kaji Allah Ta'ala si kuasa. Jadi nenek kaji itu adalah kaji Allah Ta'ala si kuasa. Itu maksudnya memang Allah gitu. Itu sebetulnya. Sampai hari ini kalau saya menemukan orang tua lagi sakit, saya dengar doa yang gitu. Nenek kaji, benggamat kaji si sehat misalnya. Beng kaji rezeki si cukup, tetap bahasanya bahasa adat, bahasa lokal gitu. Ya.
kalau ada para penghulu kita yang sedikit paham, ada bahasa-bahasa Arab, maka justru bahasa itulah yang diformulasi menjadi mantra itu. Mantra ini sebenarnya doa, gitu. Jadi kalau orang modern sekarang, apalagi anak milenial lah, tidak ada mantra, tidak percaya, gitu. Kalau ada istilah kita, ini kan soal bahasa nih. Kalau bahasa kita misalnya dia lagi tapah di gua Rinjani, nggak boleh tuh syirik tuh tapah katanya kan. Mestinya apa? Halwat katanya. Pikir-pikir halwat dengan tapah itu sama juga kan? Perbedaan bahasa. Hanya perbedaan bahasa aja. Seringkali inilah yang disebut dikotomi itu. Seringkali di situ. Banyak sekali terjadi hal seperti itu. Saudara-saudara kita di Lombok Utara turun, sementara yang daerah lain turun. Lombok Tengah turun, kalau aku bilang ke Mataram. Lombok Timur turun. Nah kita ke Taben. Dulu kita teliti tuh keliling. Ternyata katanya dulu ini memang tabiin. Kata tabiin itu. Nah, tabiin itu yang ada sahabat yang mewartakan dia di luar. Termasuk ada salah satu kitab yang kita lihat di Lombok Utara namanya Antasalam itu menyebut apa yang kita sebut Labuan Carik ini sebenarnya At-Tarik sebetulnya. At-Tarik. Dan bayan itu tahu ini oleh anak-anak muda kita ya. Itu yang perlu sering kali kita sampaikan, bahkan dulu Dr. Maksum juga saya minta di rektor itu turun bisa bikin studi lah tentang bahasa ini, karena banyak sekali bahasa-bahasa yang begitu syiar Islam datang dulu berinteraksi dengan bayan itu sehingga sebutannya tidak pas. Iya. Sampai sekarang misalnya pintu orang Bayan misal baban. Masih baban. Padahal baban ini bahasa Arab kan, Masih babun. Bagus sekali. Baban kute ya, baban. Persis. Ada juga yang tarik gitu. Ya mungkin karena orang-orang tua kita tidak fasih ya dalam lafal. Tapi secara maknawiyah, secara makna, secara substansi kalau menurut saya itu sama tentang pengakuan terhadap keesaan Tuhan itu sebetulnya. Tidak ada satupun selama ini saya ketemu di masyarakat adat yang berbeda sekali dengan perintah Tuhan, apapun agamanya. Ya. Begini Pak Di, jadi kalau yang melihat begini ya, konsep adat ini adalah cara sederhana orang tua kita mengajarkan agama ya kepada generasinya. Ya, kemudian muncul ya kalau kita dalam perspektif agama, apa yang kita lakukan dan kemudian itu menjadi kesalahan, maka itu adalah dosa. Dosa yang nanti hukumannya itu kita rasakan di akhirat, gitu kan. Nah, tapi kalau dalam konsep adat tidak seperti itu. Begitu ada kesalahan, maka kemudian ada denda, ya, kemudian ada hukuman-hukuman. Yang mungkin nanti Pak Di bisa jelaskan. Nah, sehingga saya memandang bahwa cara orang tua, ya, bagaimana memberlakukan dalam tanda kutip hukuman terhadap satu kesalahan itu adalah dorongan kuat supaya masyarakat ini melaksanakan agama ini dengan baik, gitu kan? Kan ya mungkin Pak Di bisa jelaskan kaitannya dengan apa yang boleh dan tidak boleh ya dalam konsep adat itu, yang kalau kita tarik ke belakang itu selalu ketemu kepada konsep agama, nilai-nilai universal berdasarkan konsep agama. Persis. Ya. Jadi banyak sekali kita temukan hal seperti itu, dan itu memang masih menguat sampai hari ini. Cara masyarakat adat menghormati agama itu adalah secara real. Kalau ada bilang bahwa ini dosa kelak di kemudian hari di akhirat akan bertemu, sulit dibayangkan oleh masyarakat. Tapi masyarakat adat dia kepinginnya langsung terlihat, sehingga dosa menurut hukum adat, bahasa adat kita dengan dosa menurut agama itu beda. Kalau perbuatan kita yang salah kelak kita temukan adalah perbuatannya dosa. Kalau dosa di adat Sasak itu adalah cash, in cash bayarnya. Misalnya pada prinsipnya katakanlah memulang dulu ya, yang kawin lari ya. Memulang itu kawin lari. Kawin ya, lari. Jadi saya kritik sebetulnya banyak bilang kawin culik apalah. Tidak itu substansinya. Memulang bahasa kita, bahasa Teben sananya itu merari. Bawa rari ya, berari asal katanya. Kita paulang. Lari juga kan? Oh iya. Nah, berarti tidak ada kata mencuri, menculik itu tidak ada sebetulnya. Ya, ini yang merari itu berarti dilarikan. Melarikan bahasa katanya berari. Paulang itu kan dilarikan juga. Dilarikan juga. Nah, itu yang dengan hormat kita minta para penulis terutama yang ada nyusun tesis apa itu untuk meluruskan
kalimat-kalimat seperti ini. Memulang itu bukan berarti seperti apa disebut mencuri itu bukan seperti mencuri barang mati gitu. Dia punya prosesi. Kalau mau sama anaknya, orang tuanya tahu kok semua. Justru kalau anaknya mengeluarkan dia dan diketahui oleh waris yang lain, dia didosa, didenda. Nah, dosa itu denda. Nah, itu yang dosa menurut adat itu. Kita mengambil anak orang adalah perbuatan yang salah menurut adat. Oleh karena dia salah, maka dia harus ditebus kesalahannya dengan dosa. Itu maka disebut bayar dedosan. Oh ya. Itu. Ya. Bayar dedosan. Paham gitu ya. Ya, ini yang tidak dipahami di banyak kawan-kawan kita aja. Itu disebut dedosan itu. Tentu ada aturan-aturan lain. Bulan puasa, masyarakat adat Sasak menyebutnya itu bulan berat. Bulan berat. Kalau bahasa utaranya di Bayan itu namanya ulan berat. Nah, kalau ada pelanggaran yang tidak boleh, hal yang dilakukan itu adalah berkelahi, tidak boleh, termasuk mengeluarkan kata-kata kotor, itu tidak boleh. Kawin, mudah-mudahan selamat dalam kurun almarhum Menikah puasa ya. Ya, bahasa adatnya kawin, mungkin bahasa agama kita menikah. Nah, sampai hari ini justru kemarin saya temu di Bayan, kalau dulu ada dua proses menikah dan kawin, sekarang ada 3 proses lagi katanya di Bayan. Justru bertambah dia dengan era sekarang ini di Bayan. Misalnya kalau ada selamatan dulu cukup dengan kiai lebih, kan sekarang nggak cukup, harus ustadz yang datang melengkapi doa, tambah lagi dah gitu. Nah, ini hal yang menarik saya temukan di Bayan 2 hari yang lalu tentang itu, jadi luar biasa. Nah, masyarakat adat yang kita di sini di Lombok yang sangat berketuhanan dan mengesahkan Tuhan seperti itu, sayangnya karena ini faktor sejarah ya. Dulu kita memang banyak penulis referensi kita dulu di abad 16 ketika Islam masuk di Lombok Utara ini, ada yang mengatakan abad 13 karena kemarin ada kitab satu di Seset namanya kitab Islam Jelma Irang, dari kitab kuno yang luar biasa yang sudah tidak kita tahu di zaman yang masih gelap lah. Di Sesaid gitu ya. Di Sesaid ada. Kemudian banyak kita punya kitab-kitab peninggalan orang tua dulu yang sebelumnya pesan-pesan secara ketauhidan ada di situ. Kadang kan kalau yang baca lontar itu ada Tapal Adam. Tapal Adam itu sudah umum di Lombok ini. Ya, Tapal Adam. Ya. Nur Muhammad ada juga. Kalau di Bayan dulu ada Nur Bayan, Bayanullah, ya, Bayanul Haq. Banyak sekali ya. Jati suara. Itu kitab-kitab yang masih ada sampai sekarang. Masih. Bisa kita lihat ya. Bisa. Dan itulah sebetulnya bercerita tentang substansi dalam tentang Islam itu. Sangat. Jati suara. Sejatinya suara itu siapa? Kan tidak bisa ketemukan di soal syariah. Begitu kan? Betul. Kalau pakai ilmu tarekat hakikat, barulah kita bisa ketemu. Siapa yang punya jati suara. Dan itu yang dipelajari oleh masyarakat adat di Lombok Utara ini. Jadi luar biasa. Perlu dibangkitkan banyak hal tentang pengetahuan, mempelajari tentang diri, tentang alam, dan tentang penguasa itu. Saya pernah menghadiri undangan salah satu masyarakat adat kita di Sesaid, yaitu disebut dengan Roh Ngempet kalau tidak salah itu ya. Itu hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban menuju kepada bulan Ramadan. Itu dengan masyarakat bersuka cita membawa kambing, membawa sukacita itu nampak sekali. Nah, kemudian penghulu juga menyampaikan bahwa begitu masuk puasa nanti ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, saya membayangkan, saya diskusi dengan salah seorang penghulu juga di sana yang punya perspektif agama. Ya mungkin ini cara orang tua kita membahasakan man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, inilah yang menurut saya tadi barangkali cara-cara yang hidup dalam masyarakat adat itu sesungguhnya ingin mensyiarkan agama tapi dengan cara dan bahasa mereka gitu. Karena keterbatasan misalnya melafalkan ayat-ayat atau melafalkan hadis-hadis. Nah, mungkin contoh-contoh ya di Lombok Utara terutama yang hidup atau di Lombok ini, misalnya ada hukuman-hukuman seperti itu ada. Kalau tidak salah saya dengar ada bila bibir, ada bila apa. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, itu sebetulnya awalnya dari yang disebut dengan dosa tadi itu. Kesalahan yang harus dibayar dan nama-nama dosanya itu diurai. Sehingga
paling ringan dalam dosa atau denda hukum adat kita itu namanya dosa goro kalau di utara. Dosa goro. Dosa goro. Perbuatan yang kita lakukan tetapi kita tidak bisa membantelnya. Bahasa kita bantel ya. Tidak bisa kita mempertanggungjawabkan terus gitu. Ya contoh misalnya tangan usil megang anak perempuan. Lalu dilihat warisnya. Itu denda. Itu dia bayar dendanya itu, bayar adatnya. Mungkin bahasa kita cabul ya. Cabul, ya cabul. Tapi dia tidak bisa mengambil itu. Dia hanya membayar saja, setelah itu lepas. Nah itu yang disebut dosa goro. Nah dosa yang paling madya, yang biasa-biasa itu ya, yang umum. Ada dosa yang paling berat itu yang namanya dosa nggawe pati. Itu mengundang kematian. Ya. Misalnya dulu pernah ada kasus pimpinan publik pemerintah lalu membuat masyarakat adat tersinggung lalu terjadi gejolak. Dan semua bukan masyarakat adat saja, tetapi masyarakat umum jadi gejolak. Nah ini juga termasuk pelanggaran yang disebut sebagai ngeletuhing jagat, memanasi bumi. Salah ngomong itu namanya ngembak suara. Ngembak tuh ngebesarin. Ngembak suara jadi orang tuh menjadi marah semakin melebar gitu. Jadi karena omongannya. Nah itu yang didenda, nggak pati harus dia mati sebetulnya. Tapi adat menghormati. Kalau itu dengan hukum mati, tapi itu diganti kematian itu sehingga disebut ngilen pati, mengganti kematiannya dengan ritual harus potong kerbau. Potong kerbau itu harus di upacara yang besar-besar. Gitu. Kenapa diupacarin gitu? Supaya membuat dia menjadi jerah, tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Kalau di adat sebenarnya keras juga dulu ya hukuman mati ini ya. Karena ada kejadian menurut sepuh kita pada tadi tahun 63 di Lombok Utara pernah terjadi. Itu karena termasuk ya merusak tatanan sosial seperti mengganggu istri orang, ya. Sangat. Itu juga ada hukumannya. Sangat. Dan itu yang berat. Paling berat dan nanti kalau sudah proses tidak mampu dilakukan itu diselong. Dia dibuang keluar daerahnya atau bahasa dulu di sini bahasa utara termasuk bahasa saya itu dibuang ke luar negeri katanya. Maksudnya keluar dari desa. Ya dulu kalau Menggala ini dibuang ke Bayan itu luar biasa tuh. Berbulan-bulan baru nyampe kan. Luar negeri sudah itu. Ya, luar negeri sudah itu. Nah, ada panduan kita yang bagus di Lombok ini nama kitabnya Kitab Kotaragama sebetulnya. Kotaragama. Kitab Kotaragama. Itu sudah ada yang terjemahkan dalam bahasa Latin. Itu kitab itu ada 11 dosa besar ya pelanggaran yang saya lihat dulu situ misalnya awalnya misalnya di situ disebut dosa hambaling rasa katanya. Maling rasa, mencuri rasa. Apa itu mencuri rasa? Mencuri rasa. Ya. Rasa nikmat orang punya kita ambil. Itu zina. Itu mencuri rasa. Mencuri rasa. Hambaling rasa yang dicuri kan gitu. Terjemahan berikutnya hambaling rasa itu adalah mengambil rasa. Tapi disarukan lagi dengan bahasa Sasak kita. Maling topat kan. Maling topat. Nah, kalau udah maling topat berarti dia selingkuhan, berarti dia berzina itu gitu. Udah apa dari awal orang tua dulu sudah kuat ya sampai sekarang. Ada dia bilang itu hambaling timbangan. Tidak boleh mengambil mencuri timbangan. Harus jujur. Gitu. Saya kira semua ini nyambung dengan Al-Qur'an dulu sebelumnya kan. Pasti. Hambaling timbangan. Ada juga hambegaling, membegal juga tidak boleh. Ada hambaling ratna, tidak boleh kita merusak hutan sembarang tempat itu termasuk ya pembalakan liar itu sebenarnya hambaling ratna. Dan semua denda. Salah satu yang saya ingat di kitab itu ada raja yang salah besar dilakukan dan dia dihukum oleh kerajaan itu dan dibuang ke hutan selama 7 bulan kalau nggak salah baru boleh kembali lagi. Nah, kita di Lombok ini dulu sekarang sudah ada awik-awik di utara ini juga beberapa desa yang masih hidup ya. Kalau udah dibuang itu diberi kesempatan untuk 3 tahun. Boleh kembali ke kampungnya. Sebetulnya kata buang itu bukan secara fisik. Kata buang ke luar negeri itu tidak dilayani urusan adat agamanya gitu. Dia roah, tidak ada kiai penghulunya. Dia dikucilin oleh masyarakat. Kalau dia sibuk bikin acara begawe, tidak ada yang datang. Persis kayak itu. Itu sebenarnya sudah diselong, itu sudah dibuang. Yang terjemahan yang sekarang ini. Bulan puasa, kata kita sogol, itu salah ucap kita menghina penghulu, terutama pimpinan agama. Kiai penghulu tidak boleh salah ucap membuat dia tersinggung pada bulan puasa. Berat hukumannya. Harus menyogok itu.
Ya, harus potong kerbau, kalau nggak potong kerbau minimal potong sapi untuk upacara penobatan sebetulnya ya. Itu cara-cara orang tua menghormati cara agama itu gitu. Jadi kesimpulan kita kalau diajari di utara ini dulu ya, kalau diajari tentang atau kita belajar tentang syariat nggak bisa orang tua dulu. Tapi kalau kita tanya tentang hakikat, apalagi yang aliran al-halat yang sesi di Jenar itu jadi hobinya masyarakat pedalaman itu. Nah kalau syariat gimana wudu, gimana sholat, nah nggak ngerti dah, bingung. Hanya generasi yang belakangan, yang generasi lahir 70-an masih bisa ya. Tapi yang generasi sebelum 70, sebagian besar, hampir semua tidak. Kita melihatnya di Sasak ini, Mbak Di, ada simbol-simbol ketawaduan yang diwujudkan dengan bahasa menurut saya. Ya ini mungkin ajaran agama berkaitan dengan tawadu itu juga umpamanya begini. Kalau umpama saya mengatakan, orang bertanya atau saya menceritakan anak saya sekolah di mana, saya mengatakan Bejan Pelungguh sekolah di ini. Bejan Pelungguh itu kan anaknya bapak. Padahal itu anak saya. Itu artinya pengakuan persaudaraan yang luar biasa bahwa anak saya adalah anaknya bapak juga. Ini kan ini ya kalau kita secara linguistik ya kita bahas. Kemudian kalau kita mengajak orang mampir ya, sebaik apapun rumah kita, sila pelungguh mampir ke repok tiang. Ya, kita membahasakan rumah kita itu dengan repok. Repok ini kan satu bangunan yang sangat sederhana ya, bahkan ya pondok ya, tidak representatif lah. Tetapi sehebat apapun, sebagus apapun rumah kita, maka dengan tawadu orang Sasak itu mengatakan sila mampir ke repok tiang. Nah, tetapi kalau kita mau menanyakan rumah orang, sejelek apapun rumah orang, kita mengatakan di mana gedeng Pelungguh. Padahal gedeng ini adalah sebuah bangunan besar yang mewah ya, yang di dalamnya itu bahkan luar biasa. Sejelek apapun rumah saudara kita, kita katakan gedeng. Nah, ini kan luar biasa ini dari sisi bahasa ya. Ya, dari sisi bahasa di Sasak itu saya lihat ada nilai ketawaduan yang luar biasa. Betul. Jadi ada beda-beda di Lombok ini, beda pair ya. Kalau Lombok ini dengan pair Lombok Timur, pair Tengah, pair Bat, pair Daya. Kalau pair Daya, terutama kalau di Bayan itu nggak mengenal yang begitu-gitu. Dia biasa saja los, balengku. Nah kecuali balen sida, itu aja jama. Nah yang ke barat dari Bayan ini masih yang seperti tadi, masih pakai enggih. Di sana nggak pakai enggih. Ini sejatinya ya. Oh iya, itu saja. Kalau kita di sini enggih, itu di barat nih, agak-agak barat. Kalau Lombok Utara ya kita bicara utara, ada dua bagian nih, dinasti Kedatuan Bayan yang disebut itu, batasnya kan Kali Segara itu. Sehingga disebut Pair Timuk Segara. Nah, kalau secara agama ini mulai berproses dengan kultur yang kuat. Kulturnya. Tapi agama syariatnya masih belum. Pair Bat Segara Sokong. Nah, sehingga kita pernah membuka tekapan Sokong dulu, Duk Manira saking Jawi, Sunan Bonang, ternyata yang datang ke sini itu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, bergilir dan menyampaikan syiar itu pada abad ke-16. Sehingga sampai sekarang pengempokan Gumi Sokong itu masih terdokumen ada di Leiden situ. Di Leiden. Kita kemarin pernah minta lewat ini ada kandidat doktor Pak Dr. Sugilanus untuk dia tahu nomor registernya. Tapi entah gimana masih dalam upaya ke sana. Nah kalau yang di barat ini udah mulai lebih bersyariat gitu. Jadi paham tentang syariat itu, sudah mulai mengajarkan bagaimana tentang mandi besar, ya, bagaimana tentang wudu, sholat dan sebagainya. Ada dua perbedaan. Tapi yang lebih substansi kita bicara hakikat itu yang di timur. Nah, ya, hal-hal seperti ini di dalam bahasa Sasak kita banyak hal yang dalam konteks bahasa seringkali terpetik yang kayak tadi ya, dikotomi itu. Pang supaya bahasa ini yang paling sahih. Kalau bahasa ini nggak bisa. Orang ada berpaham. Allah Ta'ala itu kan maha. Apa mau kita ucapkan, apa yang kita niatkan sudah tahu kan. Kenapa mesti harus berbahasa kan. Ini sebagian yang saya temukan di orang tua. Sehingga itu dulu doanya cukup
nenek kaji Allah si kuasa. Lalu kita tanya tentang sejarah ini sedikit ya, tentang sejarah. Apa yang disebut mangkat orang Daya ini dulu mereka dibawa perang melawan saudaranya di perang Lombok Tengah, di perayaan yang disebut dengan Pageh Peraya itu. Pageh Peraya. Itu banyak orang-orang tua kita, termasuk kakek saya juga berangkat dulu ke situ. Begitu sportifnya berperang waktu itu panjang sejarah tersendiri. Tapi ketika saya tanya, apa aja ilmu kadonya? Pakai ilmu apa? Cukup dengan kuluhu, Fatihah, takbir, cuma itu. Nah, sekarang kan bisa jadi mainan, jadi supaya enggak anu lagi ya. Padahal dulu sakralnya itu terjaga ya. Luar biasa ya. Kulhu Fatihah itu kan sudah menjadi satu kesatuan. Bacaan Kulhu Fatihah juga. Jadi subhanallah. Luar biasa. Ya, saya melihat juga ada pada ini Pak pada tata cara kita ya. Misalnya kalau agama mengajarkan kita menghormati tamu gitu kan. Jadi masyarakat adat Sasak kita mungkin tidak memahami hadisnya, tidak memahami ayat-ayatnya umpamanya, tetapi mereka lakukan dengan cara. Umpama hampir setiap rumah itu pasti punya beruga. Ya secara adat ya. Lalu beruga ini posisinya harus lebih tinggi daripada amben atau daripada teras kita. Mengapa beruga posisinya harus lebih tinggi daripada teras? Ini cermin menghormati tamu gitu. Dan setiap tamu tidak bisa langsung datang ke rumah, tapi harus ada di beruga. Karena apa? Karena rumah itu adalah aurat. Nggak boleh orang sembarangan datang langsung masuk ke rumah kita. Ya, apalagi misalnya suami tidak ada di rumah, maka itu pasti akan menjadi fitnah ya bagi seisi rumah itu. Nah, ini yang saya maksud, cara-cara yang diterapkan dalam masyarakat adat ini sungguhnya bertemu dengan agama itu pada sisi nilai. Ya, nilainya itu agama universal, agama mengajarkan nilai seperti itu kepada kita, kemudian diterjemahkan dalam kehidupan adat sehari-hari. Yang umpama anak-anak muda, dulu kalau dia berpacaran, itu mesti ada subandarnya, ada penghubungnya. Mengapa? Supaya orang yang sedang dimabuk cinta ini tidak bertemu langsung gitu. Itu kan filosofinya luar biasa. Bahkan kalau masuk ke katakan dia datang midang, tidak boleh tutup pintu, harus terbuka semua, dilihat oleh orang. Nah, ini tentu tidak lepas daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Gitu. Jadi karakter kita di Sasak nih, yang tadi bahkan anak kita pun kita beri ke orang ya, itu sangat menghargai tamu itu luar biasa. Kalau kita bertamu di salah satu rumah masyarakat adat kita, secara adatnya ya, pas jam makan tuh wajib dia dapat makan. Kalau dia tidak ada beras, dia pinjam sama tetangga. Sangat sekali menghormati. Nah, sama dengan yang tadi, ketika orang datang, bagaimana menghormatinya dan semua bahkan jangankan itu, sampai anaknya pun diberikan ya, seperti tadi itu. Ini anaknya pelungguh, bijan pelungguh dia begini, padahal anaknya dia kan. Ini soal dialektika bahasanya. Itu artinya kekerabatan ya, terah itu ya, sangat dekat sekali. Sasak itu, kalau dia paham betul-betul Sasak, itulah sak-sak itu. Namun satu saja jalan satu yang lempeng gitu. Ini harus dipegang teguh sebenarnya bagi orang-orang di Sasak ini. Khawatir kita sekarang ini kan, terutama norma-norma cara hidup itu kan berbeda ya, karena milenial ya. Kami di kalangan adat dan kalangan budayawan ini, para budayawan ini juga resah sekali. Kita hari ini udah bahasa-bahasa kita pun sudah, bahasa unggah-ungguh itu sudah hilang. Dulu guru datang, apalagi ini kiai atau pengulu datang, begitu hormat kita. Iya. Sekarang menghormati orang tua ya. Misalnya ketika kita makan pun kita tidak berani cuci tangan sebelum orang tua kita. Kalau ada acara roah atau apa, tidak ada yang berani bangun sebelum orang yang paling tua itu bangun. Ini kan secara simbol menghormati orang tua ya, dengan cara yang luar biasa, dan itu real gitu ya. Dan orang tua ibu itu bahasa kita, bahasa Sasak kita saling menyebutnya sebagai pangeran itu. Orang tua itu pangeran. Kalau kita ambil karena dari para wali, orang bahasa Jawa, pangeran itu malah menyebut di situ pangeran Gusti Allah. Allah pangeran di sana. Kita di sini pangeran orang tua, jadi hampir mensetarakan orang tua itu dengan Tuhan itu. Dari sisi penghargaan, dari sisi hormat kita kepada orang tua ya. Ya kalau ridho orang tua katanya mesti ada ridho Allah Ta'ala. Kalau dia tidak ridho, dan itu yang dipegang oleh adat Sasak itu, kuat sekali tentang itu.
Sehingga prinsip-prinsip Sasak yang bagaimana menghormati tamu dan pada dasarnya anggapannya begini, Ustaz. Agama ini perintahnya universal. Iya, iya, iya. Al-Quran itu universal. Ketika diadatkan, diturunkan menjadi perilaku, inilah caranya orang Sasak. Ini cara menjalankan Cara agama. menjalankan agama itu. Misalnya, peliharalah silaturahmi di antara saudara-saudaramu. Ini perintah agama. Orang Sasak itu berpikir, entar bagaimana cara silaturahmi itu? Iya, iya. Gitu. Apakah hanya datang pada saat sakit dan sebagainya? Tidak. Ternyata salah satu yang kita lihat misalnya, kenapa ada ritual-ritual ini dekat sekali hubungan dengan kata itu, sehingga ada istilah roah tawon, roah balit. Roah ini kan bahasa Indonesia kenduri lah ya. Ya, Di saat itu kan dia mengundang saudara-saudaranya. Kalau nggak ada media roah, nggak tahu dah saudaranya entah di mana gitu. Itu yang membuat dia dekat. Kenapa juga ada ritual juga kepaten. Bahkan di kita itu ada roh Jumat ya. Ruah Jumat ada. Jadi setiap hari Jumat berkumpul dengan keluarga, dengan kerabat. Betul. Itu luar biasa nilai silaturahimnya. Termasuk yang meninggal itu handetolannya. Tidak hanya hari H waktu pemakaman aja hadir. Ketika ada hari ke-7 mitunya, kumpul lagi keluarga itu. Hari ke-9 juga begitu. Dan ini tetap dijalankan. Nah, kalau kita tanya kenapa hari-hari ini memang tertentu dibicarakan itu. Ya betul. Makanya agama secara universal mengajarkan silaturahim. Ya. Lalu konsep silaturahim ini diwujudkan ya dalam bentuk bagaimana mengumpulkan keluarga, mengumpulkan handetolan, dan itulah namanya adatnya gitu kan. Betul. Sehingga mungkin benar ya Pak Di sering sampaikan kepada saya itu dan juga mungkin Pak Di sering sampaikan di mana-mana itu bahwa tujuan masyarakat adat ini bukan mengagamakan adat gitu kan ya, tetapi menjadikan agama sebagai kebiasaan atau ala-ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Di, jadi kalau kita ikuti ya substansi dari apa yang kita diskusikan tadi luar biasa, sehingga sesungguhnya tidak cukup waktu untuk membicarakan konsep orang yang mendikotomikan adat dan agama ini, kemudian kita cari titik temunya itu sesungguhnya panjang kita diskusikan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita punya waktu untuk berdiskusi lagi Pak Di, karena saya pikir ini baru sepotong ini kita bicara ini. Yang kesimpulannya menurut kita pada kesempatan ini adalah bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh adat itu sesungguhnya adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama. Ya, tinggal sekarang ini tugas kita sebagai masyarakat adat ya atau sebagai orang yang memegang kekuasaan terhadap hal-hal seperti itu adalah ya bagaimana terus bisa membangun sinergi ini. Ya misalnya kalau ada acara-acara adat, jangan dicampur dengan hal-hal yang dilarang oleh agama gitu, sehingga orang nanti akan melihat bahwa adat ini memang adalah cara sederhana kita untuk melaksanakan agama kita. Nah, mungkin Pak Di, waktu kita sebenarnya panjang kita ingin diskusi. Insya Allah mungkin kita ada diskusi sesi kedua, ketiga. Saya sudah bicara sama kawan-kawan aman untuk terus kita diskusikan ini sehingga kita sampai pada satu kesimpulan bagaimana membangun sinergitas ya antara agama dengan adat. Sesungguhnya memang agama adat itu tidak level untuk dibandingkan. Ya, tidak bisa dibandingkan, tetapi kita hanya mencari titik temu bahwa ternyata adat ini adalah cara orang tua kita mengajarkan anak-anaknya untuk menjalankan agama. Ini manis sekali. Jadi sahabat-sahabat sekalian, banyak sekali yang harus kita diskusikan sebetulnya, tapi karena waktu terbatas, insya Allah kita akan buka sesi-sesi berikutnya ngobrol ya dengan saya tentang adat dan agama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih banyak Pak Di, terima kasih banyak sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.